Jumpa lagi dengan gua nih, Inas Enzubir. Kali ini gua mau bahas tentang Mata Najwa yang mengulas demo Omnibus Law yang melibatkan pelajar, guys. Di mana ulasan ini patut kita duga bermotif ekonomi karena disponsori oleh salah satu produk minuman. Padahal menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak-anak harus dilindungi dari berbagai eksploitasi yang bermotif ekonomi, guys. Sebelum kita lanjutkan, kita kasih kesempatan yang satu ini untuk lewat dulu. Oke guys, kita lanjutin. Masalah dugaan eksploitasi anak, kita serahin aja deh ke Komnas Anak dan Komisi Penyiaran Indonesia. Itu juga kalau mereka mudeng tentang dugaan adanya eksploitasi anak dalam acara Mata Najwa ini. Tapi kali ini guys, gua mau fokus ke argumennya Haris Azhar doang, seorang social justice warrior yang menihilkan beberapa undang-undang termasuk undang-undang tentang perlindungan anak. Kita lihat yang ini. Tadi di sini belum baca, sana belum baca. Ya kan? Kalau Pak Ganjar ujungnya bilang tapi pagar dirobohkan. Kalau saya mau bilang begini, sini belum baca, lah kok disahkan omnibusnya. Haduh. Haris kok parah banget sih guys. Apakah pengesahan undang-undang cipta kerja oleh presiden harus menunggu dibaca dulu oleh masyarakat? Aturan dari mana tuh? Baca dong Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang justru menentukan bahwa naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang boleh disebarluaskan kepada masyarakat adalah salinan naskah yang telah diundangkan dalam lembaran negara. Nah, untuk dapat diundangkan di lembaran negara, maka harus ditandatangani dulu oleh presiden. Mosok gitu aja Haris Azhar gak paham sih? Emangnya Haris belajar hukum di mana? Dan yang kemudian saya mau bilang, anak remaja punya hak. Greta yang memimpin gerakan climate change, yang sampai dia pidato di depan PBB, tapi dia juga pakai celana pendek muter di mana-mana, itu juga anak kecil. Jadi menurut saya punya hak. Guys, rupanya akal sehat gak pernah mampir di kepala si Haris. Karena dia bilang bahwa anak kecil punya hak untuk demo politik. Apakah dia gak pernah baca Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak? Udah jelas bahwa anak berhak untuk dilindungi dari penyalahgunaan untuk kegiatan politik. Nah, apakah si Haris pura-pura gak tahu bahwa ada undang-undang tentang perlindungan anak? Sehingga kita bisa aja ngeduga bahwa dia pengen jadi calo demo anak-anak. Edan kan? Kalau memang nggak tahu, artinya dia dungu. Indonesia sudah menandatangani konvensi hak anak. Itu jadi rujukan juga untuk menyusun peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak-anak. Artinya ada hak yang dijamin. Guys, Haris Azhar ternyata nggak tahu kalau konvensi anak yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989 dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1996. Ternyata juga sudah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kok Haris Azhar nggak tahu sih? Kemana aja selama ini? Kebanyakan omong kosong sih. Jadi aja nggak pernah tahu apa-apa. Yang tidak boleh memilok. Undang-undang apa sih? Atau peraturan daerah yang mana sih yang menulis anak kecil tidak boleh memilok? Nah, begitu guys ulasan gua tentang pengamat atau pengemot ya, yang hanya berargumen berdasarkan isapan jempol belaka tanpa mau tahu tentang aturan yang berlaku, sehingga jempolnya itu pun dikemot-kemot. Sampai jumpa di episode berikutnya.